Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Lis Prabandari dari SDN Prajurit Kulon 1 Kota Mojokerto, dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, saya Emma Noviarini dari SDN Prajurit Kulon 3 Kota Mojokerto. Di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Inayati Mehdiah Budi Pratiwi. Saya mengajar di SDN Magersari 2 Kota Mojokerto. Kami adalah CGP Angkatan 9 dari Kota Mojokerto yang akan mempraktekkan tentang pembelajaran coach dan coaching beserta pengamatan. Kegiatan ini adalah tugas dari demonstrasi kontekstual, dan saya sebagai pengamat, Bu Emma sebagai coaching, dan Bu Ina sebagai coach. Jadi selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bu Emma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi Bu Ega, kabar saya baik. Baik, senang sekali saya bisa bertemu Bu Emma di tempat ini. Waktu itu kemarin Bu Emma telah menghubungi saya untuk meminta tolong saya, begitu ya Bu Emma ya? Jadi Bu, kemarin saya menghubungi jenengan, mohon maaf sebelumnya kalau saya mengganggu waktunya Bu Ega. Jadi tujuan saya itu Bu, saya ingin minta tolong Bu Ega untuk menjadi supervisor atau pengamat dalam kegiatan coaching yang rencananya akan saya lakukan bersama Inaya Bu. Baik, kalau kita pengamat coaching berarti kita menggunakan alur kita ya Bu ya? Jadi saya akan menjelaskan dengan otomatis menggunakan bukti penilaian alur kita, begitu Bu Emma? Terus jadi saya sudah melakukan coaching ini bersama Inaya. Dalam coaching ini kami akan menggunakan alur kita Bu. Baik, untuk penilaian coaching ini saya akan menggunakan 4 penilaian. Yang pertama itu sifat baik, cukup, dan ramah. Kemudian kalau saya boleh tahu, kira-kira kompetensi apa yang dimiliki Bu Emma untuk menggunakan alur coaching ini? Sebetulnya saya itu ingin mengembangkan 3 kemampuan saya dalam melakukan coaching Bu. Yang pertama, saya itu ingin mengembangkan diri tentang kesadaran penuh. Kemudian yang kedua itu kemampuan saya sebagai pendengar aktif. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu kira-kira yang ingin saya kembangkan. Jadi untuk 3 hal ini yang paling Bu Emma ingin kembangkan itu di bagian mana? Yang sebetulnya saya ingin mengembangkan bagiannya kalau kami bukan, tapi yang paling ingin saya kembangkan itu tentang kesadaran penuh. Kenapa saya memilih kesadaran penuh ini? Jadi saya itu ingin hadir sepenuhnya pada saat coaching itu. Jadi saya ingin hadir sepenuhnya untuk coaching saya, agar saya itu bisa fokus di situ membantu coaching untuk menemukan solusi-solusi untuk agar dia itu bisa memecahkan masalah yang saat itu dihadapi. Saya itu Sangat menarik sekali Bu Emma ya. Kemudian kapan Bu Emma kira-kira akan melakukan terus bersama Bu ini? kemarin saya sudah berjanji sama Bu Ina bahwa kami kalau tidak ada pembelajaran di bulan itu berencana coachingnya akan kami laksanakan besok siang setelah kami selesai mengajar gitu, kalau tidak ada perubahan. Tuh, kira-kira Bu Ega di waktu itu ada waktu satu mendampingi kita berdua Kalau besok otomatis saya itu nggak ada
Oh, nih, dua siswa yang mengalami keterlambatan belajar gitu. Jadi jenengan bisa menilai dua siswa ini mengalami keterlambatan belajar ini dengan melihatnya dari segi mana? Yang pertama, kalau saya menerapkan itu saya harus mengulang-ulang kembali. Itu pun ketika saya ulangi itu belum tentu juga bisa dipahami. Terus yang kedua juga dari nilainya ya, nilai yang diterima oleh siswa ini memang sangat jauh di bawah nilai KKP. Jadi masalah yang dihadapi ini ada dua siswa di kelas panjenengan yang mengalami keterlambatan belajar sehingga jenengan itu bisa menilainya itu jika dilihat dari nilainya anak ini mendapatkan nilai di bawah KKP, jenengan harus mengulang terus kalau menggunakan tadi. Baik, jadi itu permasalahan yang dihadapi saat ini. Tapi sebelum kita lebih jauh membicarakan masalah ini, gimana kira-kira harapannya Bu Ina dari pembicaraan yang akan kita lakukan ini apa sebenarnya? Harapan saya itu ya, saya bisa melakukan pembelajaran dengan baik di kelas, terutama kedua siswa saya ini bisa sama dengan teman-temannya, walaupun saya juga sadari betul bahwa kodrat siswa itu tidak sama ya semuanya. Semua siswa itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi saya harap kedua siswa ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, walaupun memang atau mungkin siswa ini nanti akan lebih lama daripada teman-temannya yang lain, tapi minimal dia tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu sih harapan saya. Itu harapannya Bu Ina ini. Benar, baik. Jadi dari apa ya, dari kasus yang dihadapi oleh kedua siswa ini, dari kedua siswa ini kira-kira kalau di skala itu menurut panjenengan kedua anak ini ada di skala berapa? Kalau perlu di range skala dari berapa ke berapa? Dari 1 sampai 10. Kalau dari 1 sampai 10 saya rasa siswa ini kalau nggak di 4 di 5 lah, seperti kata 4 dan 5. Ya, antara 4 dan 5. Jadi tengah medium ke bawah gitu. Iya, betul Jadi seperti itu. agak cukup jauh gitu tinggalnya. Ya, lumayan. Lumayan tertinggal jauh. Terus harapannya Bu Ina ini kedua anak ini ada di range berapa? Kalau harapan saya ya, kalau harapan harapan jelas saya inginnya sih kalau siswa saya ini mendapatkan nilai maksimal 10, kalau perlu 100 seperti itu. Tapi
dengan diselingi ice skating juga, terus permainan juga, lalu juga ya kita dia berdiferensiasi. Itu sih rencana saya yang saya beri. Jadi Bu Ina itu sebetulnya selama ini sudah berusaha menangani dengan tadi apa itu sudah memberikan tambahan pelajaran bagi teman baca untuk anak ini. Ternyata hasilnya belum maksimal dan Bu Ina berencana untuk kedepannya Bu Ina itu akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan melakukan speaking. Kemudian tadi juga Bu Ina akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira Bu Ina seperti yang saya sebutkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi seperti apa kira-kira yang akan jenengan sajikan dengan masalah untuk mengatasi, tentunya kalau pembelajaran berdiferensiasi tidak cuma untuk anak ini aja ya, untuk anak yang lain. Terutama kalau difokuskan untuk kedua anak ini, kira-kira pembelajaran diferensiasi yang positif bagaimana? Kalau menurut saya itu yang jelas, saya harus pertama kali yang saya lakukan itu adalah mengidentifikasi kesiapan belajar siswa saya. Jadi setelah saya mengidentifikasi kesiapan belajarnya, saya juga mengidentifikasi dari gaya belajarnya, sehingga saya juga bisa menemukan metode apa yang tepat untuk saya berikan kepada siswa saya. Seperti itu. Terus saya juga harus lebih kreatif lagi dalam menentukan apa itu konten-konten atau media-media pembelajaran, sehingga memudahkan siswa saya dalam memahami materi yang saya berikan. Itu mungkin yang akan saya usahakan saya lakukan. Oke, jadi Bu Ina akan betul-betul menyiapkan dari awal, mulai dari persiapan anak ini ya, kayak belajarnya bagaimana, motivasi dan lain sebagainya, kemudian konten-konten yang akan digunakan betul-betul dipersiapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bu Ina kira-kira Bu Ina akan mulai melakukan mulai dari pembelajaran yang menyenangkan, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini. Kira-kira Bu Ina ini akan memulainya kapan rencananya? Kalau saya akan mulai merencanakannya, Mulai melaksanakannya? kalau dari mulai merencanakan saat ini, setelah saya selesai ngobrol dengan jenengan ini, secepat mungkin saya akan membuat mau belajar ataupun merancang apa sekiranya yang akan saya lakukan di kelas saya. Lalu setelah itu besok saya harap saya sudah bisa menerapkannya di kelas saya. Luar biasa, jadi sukses banget gitu. Iya, seperti itu. Semakin cepat semakin Betul, betul. luar biasa sekali. Karena Bu Ina sudah merencanakan dengan sebegitu, kalau menurut saya ini rencana sangat luar biasa ya, eksekusinya saja. Saya yakin kalau Bu Ina sudah ada gambaran rencana, itu saja Bu Ina sudah punya gambaran target. Kira-kira Bu Ina ini target ketercapaian untuk dari rencana yang telah panjenengan susun ini sudah berapa? Kalau target saya ini saya bagi dua, saya ada target jangka pendek sama jangka panjang. Kalau target jangka pendek saya akan mengamati keberhasilan cara saya ini dalam 2 minggu yang akan datang. Apakah metode yang saya terapkan sudah benar, apakah konten yang saya beri sudah tepat, terus apakah segala tindakan-tindakan dan solusi yang saya berikan kepada siswa saya itu sudah tepat, itu dalam 2 minggu yang akan datang. Lalu untuk dari segi kemampuan secara maksimal atau secara menyeluruh, itu akan saya amati jangka panjangnya itu dalam 1 semester ini. Seperti itu. Luar biasa sekali, jadi betul-betul perencanaan yang sangat matang. Iya, iya, betul. Jadi dalam waktu 2 minggu ini jangka pendeknya Bu Ina akan melihat perkembangannya ini bagaimana, untuk betul-betul hasilnya Bu Ina akan melihatnya dalam jangka waktu 1 semester ini. 1 semester. Bu Ina, sebetulnya saya di sini juga belajar, jadi saya menunggu ceritanya Bu Ina
cerita, saya juga bisa membagikan teman-teman saya. Walaupun memang kita terbatas ya waktunya karena kita setelah ini juga masih ada jam mengajar ya. Saya cukup terbantu, bahkan saya juga terbantu untuk mencari solusi yang kira-kira tepat yang harus saya lakukan terhadap dua anak ini. Seperti itu Bu Emma, jadi luar biasa sekali. Memang kadang kita butuh ya teman curhat itu memang seperti Ya, mungkin kali ini Bu Ina yang mencari saya untuk sebagai teman juga. Tidak menutup kemungkinan besok atau waktu yang lain mungkin saya yang jadi mencari Bu Ina. Saya lagi ada unek-unek, saya juga ada masalah baik itu tentang siswa saya atau mungkin tentang hal-hal lain. Saya juga pasti akan mencari teman untuk sharing, untuk berbagi, menemukan solusi. Salah satu orang, bahkan orang pertama yang akan saya cari pasti adalah Bu Ina. Terima kasih Bu Emma karena selalu mempercayai saya dan juga selalu membantu saya ketika saya membutuhkan masukan dan ketika saya terdapat masalah. Terima kasih Bu Emma. Sama-sama Bu Ina, saya juga terima kasih sekali untuk diskusi kita pada hari ini. Saya juga banyak belajar dari sini. Mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing lagi dengan hal yang lain yang lebih menarik di lain kesempatan. Siap. Terima kasih Bu Ina untuk kehadirannya. Selamat siang Bu Emma. Selamat siang Bu Ina. Bagaimana rasanya tadi sudah melaksanakan clothes bersama cucinya? Rasanya sangat lega, luar biasa sekali. Saya juga merasa bangga sekali. Akhirnya saya bisa membantu rekan saya, Bu Inaya, menemukan solusi atas masalah yang beliau hadapi, Bu. Bukan hanya Bu Emma yang merasa bangga, saya saja kalau melihat Bu Emma tadi, saya sangat-sangat luar biasa, ini keren banget ini. Karena apa ya? Karena apa yang dilakukan Bu Emma tadi itu sudah benar-benar mengalir, benar-benar menunjukkan kalau itu alur kita. Jadi di mana Bu Inaya itu bisa dengan enjoy, bisa meluapkan apa yang jadi unek-uneknya dia, dan Bu Emma pun juga bisa benar-benar mendalami apa yang Bu Ina katakan tadi. Baik Bu Emma, tadi ini ada beberapa pengamatan dari saya. Kita bahas tentang yang menganalisis kegiatan terus tadi ya Bu ya. Jadi apa yang sudah Bu Emma lakukan untuk mencapai indikator yang Bu Emma katakan kemarin kepada saya? Jadi kemarin sebetulnya saya ada indikator yang ingin saya capai, tetapi seperti yang jenengan katakan, saya perlu memfokuskan satu indikator saja yang paling ingin saya capai, di mana kemarin saya menunjukkan bahwa untuk coaching hari ini saya lebih fokus pada kehadiran menu. Dan untuk kehadiran menu ini tadi saya sudah berusaha menghadirkan diri saya sepenuhnya, jiwa raga saya, seluruh panca indera saya hadirkan sepenuhnya untuk mendengarkan, untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bu Ina. Ya, benar. Tadi kalau saya lihat tadi memang Bu Emma ini sudah benar-benar hadir secara penuh. Jadi tidak terasa alur kita tadi benar-benar sudah Bu Emma laksanakan, bahkan tidak terasa sampai waktu itu berlalu begitu cepat gitu. Rasanya tuh cepat tetapi ternyata lama ya, jadi seperti itu. Jadi untuk pertanyaan berbobot, untuk menggali informasi dan pertanyaan berbobot kepada Uci ini gimana Bu? Jadi saya tadi itu berusaha menggali semua informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Ina ini. Dari pertanyaan-pertanyaan ini saya berusaha mengarahkan beliau untuk menemukan solusi dari masalah yang beliau hadapi tersebut. Jadi setelah ini kira-kira rencana yang mana yang akan Bu Emma kembangkan?
Jadi selanjutnya yang ingin saya kembangkan itu kalau tadi saya sudah mencoba dengan kehadiran penuh, untuk berikutnya mungkin saya akan lebih fokus pada kemampuan dalam membuat pertanyaan berbobot. Karena saya merasa dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini saya masih kurang sekali. Saya merasa itu. Baik Bu Emma, tapi ketika saya lihat tadi Bu Emma tadi benar-benar sudah sangat bagus sekali, sangat bagus. Jadi benar-benar bisa membawa Bu Inayati untuk mengungkapkan semuanya. Jadi kira-kira kapan kegiatan refleksi ini akan dikembangkan? Jadi memang Bu Ega ke depannya ini hasil dari kegiatan kita coaching kita hari ini itu memang rencananya akan saya gunakan untuk refleksi. Saya gunakan untuk refleksi, dari situ saya akan tahu di mana kekuatan saya, di mana kelemahan saya, sehingga dari hasil refleksi itu saya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan lebih banyak mencari referensi. Referensi ini mungkin saya akan lebih banyak berbagi praktik baik, berbagi pengalaman dengan teman-teman yang sering melakukan coaching. Mungkin saya juga bisa mengambil pelajaran dari video-video tentang percoachingan yang saat ini saya kira sudah banyak di YouTube. Itu rencana saya. Jadi ini kalau Bu Emma melakukan coaching nanti bersama maksudnya ketika Bu Emma melakukan itu bersama coaching tadi, apakah saya boleh berikan lebih lagi Bu? Tentu saja beda dengan senang hati. Mungkin kalau Bu Ega ada waktu, tidak berkeberatan, saya mengundang Bu Ega. Jadi saya akan secara langsung saat ini saya undang panjenengan untuk hadir di kegiatan coaching saya berikutnya. Tentu saja nanti untuk jadwalnya, tepatnya kapan, saya akan kembali menghubungi Bu Ega. Baik, karena memang saya tadi melihat Bu Emma sama Bu Inayati itu saya itu benar-benar tertarik. Jadi masih ingin tahu kelanjutan ke depannya ini bagaimana. Jadi kalau Bu Emma sudah bersedia mengundang saya terima undangannya dengan senang hati. Saya akan tunggu waktunya untuk Bu Emma nanti memanggil saya untuk melihat perkembangan kita. Siap, Bu Ega. Ini saja dari saya, Bu Emma. Saya ucapkan terima kasih sekali. Bu Emma memang guru yang luar biasa. Saya lihat Bu Emma juga guru yang benar-benar menunjukkan profesionalitas dalam bekerja juga. Terima kasih.